Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-7. Di chapter ini bakal dibahas tentang konspirasi yang akan dibuat oleh Wardak. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya dan juga Pangeran Cloud berhasil menyelamatkan Ratu Eria, akhirnya berita tentang hilangnya Pangeran Cloud dan juga Ratu Eria mulai tersebar ke seluruh kerajaan. Dan hal ini membuat kegemparan yang sangat besar. Dan tidak lama setelah kejadian itu, Perdana Menteri Wardak lalu mendapatkan sebuah pesan yang dikirim dari benteng Galia. Tetapi saat Wardak membaca pesan itu, hal itu ternyata membuatnya sangat terkejut dan juga sangat marah. Karena pesan itu tertulis bahwa Pangeran Cloud berhasil membebaskan Ratu Eria. Dan setelah Wardak selesai membaca semua pesan itu, dia pun menjadi sangat marah dan langsung meninju meja kerjanya. Dan dia bilang kepada Pangeran Zabune bahwa seharusnya dulu mereka membunuh Cloud. Bahkan Ratu Desia yang telah mendengar kabar itu, dia pun langsung menjadi sangat kesal. Dan ternyata, tanpa sepengetahuan dari mereka, ternyata di ruangan mereka ini telah disadap oleh Toya menggunakan hewan panggilan tikus. Sehingga Toya dapat mendengar semua yang dibicarakan oleh mereka melalui indera pendengaran dari tikus itu. Lalu setelah itu, Wardak pun bilang kepada Ratu Desia dan juga Pangeran Zabune. Wardak bilang bahwa jika Pangeran Cloud dan Marquis Cop telah bergabung, maka hal itu akan menyebabkan masalah yang sangat besar untuk mereka. Sehingga untuk saat ini, maka mereka harus cepat dan fokus untuk bisa membuat raja menyerahkan tahtanya kepada Zabune. Dan jika Zabune berhasil naik tahta, maka mereka bisa menangkap Cloud dengan tuduhan palsu. Tetapi Ratu Desia lalu bertanya kepada Wardak, jika mereka fokus dengan tahta kerajaan, lalu bagaimana mereka mengatasi masalah tentang peperangan dengan kerajaan Palov? Dan Wardak pun lalu menjawab. Wardak bilang bahwa untuk saat ini mereka harus menunda terlebih dahulu peperangan dengan kerajaan Palov. Dan saat ini mereka harus fokus untuk mengatasi pemberontakan dari faksi Cloud yang sebentar lagi pasti akan terjadi. Tetapi Zabune yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal karena penaklukan kerajaan Palov ditunda oleh Wardak. Padahal awalnya dia sudah tidak sabar ingin menaklukkan kerajaan Palov dan ingin mencicipi putri dari kerajaan Palov. Lalu setelah itu, Wardak pun memberitahu Ratu Desia dan juga Pangeran Zabune. Wardak bilang bahwa jika kabar tentang Ratu Eria yang sudah berhasil melarikan diri didengar oleh raja, maka hal ini akan menjadi penghalang mereka yang paling berat. Sehingga mereka harus segera memaksa raja untuk memberikan tahtanya kepada Zabune. Karena jika kabar ini berhasil didengar oleh raja, maka raja tidak akan bisa lagi mereka kendalikan. Di sisi lainnya, Toya yang telah mendengar pembicaraan mereka, akhirnya di sini Toya pun mulai mengetahui jika ternyata yang membuat raja menurut dan tunduk kepada Wardak adalah karena Wardak telah menjadikan Ratu Eria sebagai sandera, dan raja terpaksa tunduk kepada Wardak agar Ratu Eria tidak dibunuh. Dan di sini Toya pun lalu berpikir bahwa hal ini adalah informasi yang sangat bagus. Lalu di sini Toya pun dengan cepat langsung merekam video percakapan mereka menggunakan smartphone miliknya. Lalu setelah itu, Perdana Menteri Wardak, Ratu Desia dan juga Pangeran Zabune, mereka pun terus membahas semua rencana mereka. Dan tanpa mereka sadari, ternyata semua pembicaraan mereka telah direkam oleh Toya. Lalu setelah itu, Wardak pun bilang kepada Ratu Desia dan juga Pangeran Zabune. Wardak bilang bahwa jika Ratu Eria dan juga Pangeran Cloud berhasil kembali ke sisi raja, maka mereka akan mendapatkan masalah yang sangat besar.
dan mereka harus segera memblokir pintu masuk ke dalam kerajaan, agar Ratu Eria dan juga Pangeran Cloud tidak bisa masuk ke dalam istana ataupun keluar dari kerajaan. Dan jika saat ini mereka sudah ada di dalam kerajaan, maka mereka tidak akan bisa keluar, dan itu akan memudahkan mereka untuk menangkap Ratu Eria dan juga Pangeran Cloud. Dan dengan ini, mereka juga akan mendapatkan banyak waktu untuk bisa membuat raja menyerahkan tahtanya kepada Zabune. Lalu Ratu Desia bertanya kepada Wardak, apa yang akan terjadi setelah raja menyerahkan tahtanya kepada Zabune? Dan Wardak pun dengan dingin lalu menjawab. Wardak bilang bahwa setelah raja menyerahkan tahtanya kepada Zabune, maka dia akan membuang raja dan juga membunuhnya untuk memperkuat tahta dari Zabune. Dan setelah itu, barulah mereka akan menangkap Pangeran Cloud dan juga semua keluarga kerajaan, dan akan membunuh mereka semua, sehingga tahta dari kerajaan Lihnea akan bisa diberikan kepada keluarga mereka. Lalu Ratu Desia dengan jelas mengatakan kepada Wardak, jika sebentar lagi putra mereka, yaitu Zabune, bisa menjadi seorang raja. Sedangkan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Pangeran Zabune bukanlah seorang pangeran. Dan ternyata Zabune itu bukanlah anak dari raja. Dan yang membuat Toya lebih terkejut lagi adalah karena Zabune itu adalah anak dari Wardak dan juga Ratu Desia. Dan selama ini Wardak dan juga Ratu Desia telah berbohong dengan mengaku bahwa mereka sebagai saudara. Tetapi ternyata mereka berdua ini adalah sepasang suami istri, dan Zabune adalah putra mereka. Sehingga mereka membuat konspirasi untuk menjadikan anak mereka menjadi raja. Dan setelah pembicaraan mereka selesai, Toya pun langsung menyimpan rekaman video itu ke dalam smartphone miliknya. Dan setelah itu, Toya pun langsung memberitahu Marquis Cop dan juga yang lainnya. Dan Marquis Cop yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah. Karena ternyata selama ini, lebih dari 30 tahun, mereka telah ditipu oleh Wardak. Bahkan mereka semua telah berani mengancam raja dengan ancaman yang sangat keji. Bahkan Elze dan juga Yae, mereka pun menjadi sangat kesal kepada Wardak. Dan mereka berdua tidak bisa memaafkan perlakuan dari Wardak. Sedangkan Pangeran Cloud yang telah mendengar hal itu, dia pun mulai gemetaran, seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Lalu dengan dipenuhi amarah, Pangeran Cloud bilang kepada Toya dan juga yang lainnya, bahwa dia tidak menyangka jika Zabune itu ternyata bukanlah saudaranya, dan bahkan dia tidak punya hubungan darah sama sekali. Dan dengan hal ini, maka dia tidak akan ragu-ragu lagi untuk menghukum mereka semua, demi ibunya, ayahnya, dan juga negaranya. Bahkan Pangeran Cloud berjanji jika dia akan berjuang dan merebut kembali negaranya dari tangan para pengkhianat. Lalu bangsawan Kope bilang kepada Pangeran Cloud bahwa Pangeran Cloud itu adalah pewaris tunggal dari kerajaan, dan dia adalah satu-satunya pangeran yang berhak menjadi raja selanjutnya dari kerajaan Lihnea. Dan para pengkhianat tidak akan pernah bisa mengambil alih kerajaan yang harusnya menjadi hak dari Cloud. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengambil rambut dari Wardak dan juga rambut dari Zabune tanpa mereka ketahui. Dan setelah Toya mendapatkan itu, dia pun langsung menuju ke Babylon Lab Kimia menggunakan sihir gate miliknya. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun langsung menyerahkan itu kepada Flora untuk melakukan tes DNA. Dan setelah hasilnya keluar, ternyata terbukti jika Zabune adalah anak dari Wardak. Dan alasan Toya melakukan hal ini adalah karena Toya ingin memastikan hal ini dengan jelas. Dan jika dibutuhkan, maka hasil tes DNA ini bisa menjadi bukti yang kuat jika Zabune bukanlah anak dari raja. Tetapi tiba-tiba, Flora pun lalu memberitahu Toya bahwa jika Toya nantinya memiliki anak, maka dia akan melakukan tes DNA lagi. Sedangkan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Toya pun lalu bertanya kepada Flora, kenapa Flora tiba-tiba membahas soal anak-anak. Padahal dia saja tidak tahu apakah dia akan memiliki seorang anak di masa depan. Tetapi Flora lalu bilang kepada Toya bahwa di masa depan nantinya Toya akan memiliki banyak anak. Dan orang yang telah memberitahunya hal ini adalah Dokter Babylon. Sedangkan Toya yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut.
Lalu Toya bertanya kepada Flora, apakah dokter Babylon telah melihat masa depannya menggunakan sebuah alat. Tetapi Flora tidak menjawab, dan Flora hanya bilang kepada Toya bahwa nantinya di masa depan Toya akan memiliki 9 orang istri. Dan masing-masing dari istri Toya, mereka akan melahirkan anak-anak dari Toya. Dan hal itu akan membuat Toya menjadi seorang raja yang besar dan juga hebat, dan memiliki banyak sekali penerus. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Toya pun mulai menghitung bahwa saat ini dia memiliki 5 orang tunangan. Dan jika ditambah dengan Sue, maka totalnya ada 6. Dan jika apa yang dikatakan oleh Flora itu benar, maka itu artinya masih ada 3 orang lagi wanita yang nantinya akan bertemu dengannya dan akan menjadi istrinya. Dan Toya dengan panik langsung bilang kepada Flora. Toya bilang bahwa Flora harus merahasiakan tentang hal ini dari semua orang. Karena jika informasi ini tersebar, maka hal ini akan menciptakan keributan. Dan Flora yang mendengar itu, dia pun akhirnya mau mengerti. Bahkan Flora juga lalu menawarkan dirinya untuk menjadi istri dari Toya. Dan itu membuat Toya sangat kesal. Lalu Toya bilang kepada Flora bahwa Flora itu adalah seorang ginoid dan tidak akan bisa punya seorang anak. Tetapi Flora lalu bilang kepada Toya bahwa dengan kemampuan dari Babylon Lab kimia dan juga Babylon Lab penelitian, maka mereka akan bisa menciptakan ginoid yang menyerupai seorang bayi dan mirip dengan Toya. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia malah tambah kesal. Dan dia pun langsung memutuskan untuk kembali ke rumah bangsawan Cobb, agar Flora tidak terus-menerus mengatakan hal yang aneh-aneh. Dan setelah Toya sampai di rumah bangsawan Cobb, Toya pun langsung memberitahu mereka semua tentang hasil tes DNA dari Wardak dan juga Zabune. Dan itu membuat semua orang menjadi sangat yakin jika Zabune itu bukanlah anak dari raja. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada mereka semua bahwa setelah ini dia akan melakukan semua rencana yang telah dia buat. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.